Kita mulai. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran atau dalam channel Sejarah Indonesia. Ya, kita akan membahas tentang apa? Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu PPT-nya supaya tambah menarik. Ya, bentar. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, Bu Eli mau nanya nih. Nih habis Lebaran. Ya, Bu Eli mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini kita mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, amin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini Allah memberi keberkahan dan keridhaan bagi dunia dan akhirat pada kita semua. Jadi ilmu yang didapat ya, ilmu yang didapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, tolong sebelum Bu Eli mulai pembelajaran hari ini, yang masih kameranya dimatikan tolong dinyalakan. Speakernya yang masih dimatikan tolong dinyalakan. Itu Bu Eli ambil nilai itu bukan sembarangan, ya. Kalau kamu membuka kamera dan speaker, berarti kan ada peran aktifnya dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Itu nanti Bu Eli masukkan dalam nilai efektif, ya. Iya, Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Si Is kayaknya belum buka ya, belum datang ya Is. Ya, Ahmad Rosadi Bu kayaknya sakit Bu. Ya, aduh. Ya, kita doakan semoga Ahmad Rosadi segera sembuh dan sehat kembali. Amin. Oke, ya. Nah, materi hari ini adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Sekutu dan Belanda lewat jalur pertempuran. Tapi pasti ada alasan, ya. Kan sebelum materi ini kita sudah ngebahas tentang proklamasi. Agus Didin tahu proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus Bu. Kan ada lagunya Bu. Iya, ya itulah ya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, tapi ternyata kita tidak langsung bisa bebas begitu aja. Ternyata Belanda masih ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Yuk kita lihat ya tentang materi tersebut. Udah keluar PPT Bu Eli? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, ya. Nih ya, ini adalah tentang diodrama tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Sekutu dan Belanda. Nah, ini tujuannya apa sih? Kenapa sih Bu Eli mau ngasih materi ini? Apa tujuannya? Nih, yang pertama, siswa memahami konteks politik kedatangan sekutu di Indonesia. Siswa dapat menganalisis dan mengolah informasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Yang ketiga, siswa dapat memahami berbagai perlawanan bersenjata rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kedaulatan. Kemudian apa tuh? Ya, sesuai dengan kurikulum K13, kurikulum 3 tahun 2013, kita harus mengembangkan nilai dan karakter bangsa. Apa aja? Yaitu nilai-nilai yang dikembangkan, yaitu rasa cinta tanah air, berkorban bagi orang lain dan bangsa, membina persatuan serta semangat kebangsaan. Selanjutnya kita lihat. Nah, mari mengamati. Nah, ya, inilah keadaan ketika bangsa Indonesia mendengar bahwa sekutu datang ke Indonesia, kemudian Belanda ikut
serta dalam rombongan sekutu. Nah, ini ya. Nah, ini lihat ya, inilah gambar-gambar keadaan para pemuda pada saat itu siap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya. Dari gambar-gambar ini dapat disimpulkan ternyata bangsa Indonesia tidak mau dijajah kembali. Ya, ini ada peristiwa pertempuran Ambarawa, ini pertempuran Surabaya, ini Bandung Lautan Api, dan ini Medan Arya. Nah, silakan coba Bu Eri tanya sama Didin. Ini tebak tokoh pahlawan nasional. Yang pertama ini siapa, Didin? Jenderal Sudirman, Bu. Alhamdulillah. Berarti wawasan kebangsaannya ada. Yang kedua, ini Jaidan. Siapakah dia? Kalau nggak salah Bung Tomo, Bu. Ya, pintar Jaidan. Berarti banyak baca ya Jaidan ya. Ini yang ketiga, Asmar. Siapakah dia? Kalau nggak salah Supriyadi bukan, Bu? Bukan. Kurang ya? tepat sayangku. Oke, saya Ini salah. siapa Bu. yo? Itu Muhammad Toha ya, Bu. Ini Bu Eli kasih clue-nya ya. Igusti Nama dia Ngurah Rai, Bu. diabadikan, ya diabadikan sebagai nama bandara di Bali, Igusti Ngurah Igusti Rai. Ngurah Igusti Rai. Ngurah Rai. Oh, Yang keempat Igusti Ngurah siapakah dia? Coba Saya Pak Bu, Bu saya Febri, Bu. siapa Febri? Apa siapa? Ibu pengen jawab. Saya Ibu. Siapa? Saya pengen Ahmad jawab, Rosadi, Bu. siapa? Ya, Bu. Ya, Ahana udah Ya, masuk itu Sution. tadi. siapa? Ahana Ya, Sution, ya, Bu. Ahana Sution. Dia merupakan salah satu jenderal yang ada di Indonesia. Ya, jadi cuma 3 jenderal yang diakui di Indonesia, yaitu Pak Ahana Sution, Pak Soeharto, sama Pak Jenderal Sudirman. Ya. Nah, ini siapa yang tahu? Apakah ini? Ini monumen perjuangan bangsa Indonesia. Siapa yang udah pernah ke sini nih? Saya, Bu, Siapa yang pernah, bisa Bu. tebak? Siapa? Ayo, Pak Jaidan, ayo. Tugu Pahlawan, kalau nggak Gambar salah, pertama. Bu. Ya, letaknya di mana? Di Surabaya, Jawa Timur, Bu. Ya, oke. Nah, yang ketiga ini apakah ini? Yang kedua apakah ini? Monumen apakah ini? Monumen Palagan Palagan Ambarawa, Ambarawa, bukan, Bu. Bu? Ya, Ambarawa. Palagan Ambarawa. Ya. Jadi monumen-monumen ini merupakan lambang, ya. Lambang anti kolonialisme dan imperialisme terhadap Belanda, ya. Sekarang boleh masuk materi nih, ya. Nah, ini kenapa sih, ya? Kenapa kita harus memperjuangkan kemerdekaan? Ternyata setelah Perang Dunia Kedua, ya kan, Perang Dunia Kedua nih, kita balik dulu wawasan pemikiran kita balikkan ke arah ke tahun 45, ya. Setelah Perang Dunia Kedua, ternyata kan sekutu yang menang, ya. Jepang kalah, ya. Jepang kalah di Asia Pasifik, akhirnya dia harus menyerahkan kekuasaan yang ada di Indonesia terhadap tentara sekutu, ya. Nah, tentara sekutu membentuk AKNI, nih, ya. Tugasnya 1, menerima penyerahan Jepang, 2, membebaskan para tawanan perang, 3, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan 4, memelihara kondisi damai. Kemudian, ya, ternyata sekutu itu datang bukan hanya tentara sekutu aja, tetapi Belanda juga ikut membonceng. Ya, tujuannya yaitu, nih lihat, tujuan utamanya dia ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia, kemudian mempersenjatai para tawanan yang dibebaskan. Nggak mau dong bangsa Indonesia, ya, ternyata wah ada maksud terselubung nih sekutu datang ke Indonesia. Akhirnya ini yang nanti yang menyebabkan kenapa terjadi pertempuran-pertempuran yang ada di wilayah Indonesia. Ini pertama, ya, latar belakangnya ada sekutu membawa nikah, terus nikah mempersenjatai kembali tentara Kenil, sekutu terlibat pertempuran dengan pihak Republik Indonesia, kemudian sekutu menuduh Indonesia tidak mampu menegakkan keamanan. Yang kelima, pihak Belanda memanfaatkan situasi genting antara sekutu dan Indonesia. Nah, ini
Nanti pertemuan-pertemuan ini Bu Eli harap kalian mengadakan diskusi kelompok ya. Diskusinya itu satu kelompok cukup 2 sampai 3 orang. Kenapa? Kalau yang lebih dari itu biasanya jadi penggembira ya. Yang satu orang cuma kerja, yang lainnya cuma jadi penonton. Nah, ya. Nah, pertempuran ini ada pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Ambarawa. Ini ya Bu Eli taruh dalam Google Classroom. Coba kalian buka dulu bentar. Ya, Google Classroom. Nah, ini di sana di Google Classroom, silakan kalian lihat di Google Classroom. Sudah Bu Eli kasih ya. Pertama, nah Bu, bentar. Yang pertama Bu Eli kasih itu tentang ada video. Yang kedua Bu Eli kasih ada modul. Yang ketiga ada PPT-nya. Yang keempat ada LKPD. Nah, di dalam LKPD ini Bu Eli harap kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama dalam LKPD itu ada aktivitas 1, yaitu membaca artikel. Kalian diskusikan tuh sama teman-teman kalian, ya, apa yang diminta sama Bu Eli dalam LKPD. Kemudian aktivitas 2 ada berbentuk kolom, ya. Nih kolomnya ada boleh minta tentang tokoh, latar belakang, dan dampak peristiwa. Kemudian ini lembar penilaian. Jadi Bu Eli harap di LKPD kalian benar-benar mengerjakan dengan kelompok kalian. Ada pertanyaan nggak tentang LKPD? Bu, dikumpulkannya kapan, Bu? Dikumpulkannya harusnya sih hari ini. Kenapa? Karena kalau dibuat PR, pasti kalian akan menunda-nunda dan akan mengumpulkannya bisa minggu depan. Jadi, Bu Eli harap dikumpulkan hari ini juga. Ya, kalau bisa pas pelajaran Bu Eli, jadi langsung Bu Eli nilai. Jadi tidak ditunda-tunda. Oke, Bu. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini kan kelompok, Bu, ya. Kalau misalkan dikirimnya individu, boleh nggak, Bu? Boleh. Nanti kan di Bu Eli ambil per individu, ya. Jadi nanti ada penilaian juga. Siapa yang mengerjakan sungguh-sungguh, mana yang tidak mengerjakan hanya setengah hati. Pasti itu Bu Eli kasih nilai juga, beda dong. Ya, satu kelompok itu pasti ada yang mengerjakan sungguh-sungguh, ada yang mengerjakan setengah hati. Makanya Bu Eli kasih satu kelompok ini tetap semuanya mengerjakan. Nanti tinggal dipadukan dari kata-kata apa isian yang satu kelompok tersebut. Gitu. Ini dibuat nilai psikomotor kedua ya. Soalnya bukan apa-apa. Kalian ini kan satu semester bisa 4 PH. Jadi 4 psikomotor. Jadi ini merupakan psikomotor yang kedua. Ada lagi nggak pertanyaan? Bu, saya boleh ngedehem nggak, Bu? Minum, jangan itu. Bu Eli mah ngajar santai aja, santai. Tidak perlu kaku-kaku. Ya, jelas nggak, Asmar? Hah? Ya, Bu, udah jelas. Jelas nggak? Maaf, Bu, ya. Jelas, Bu. Terima kasih. Nanti aku kirim individu silakan aja tugasnya. Ya, betul. Karena Agus lebih rajin daripada Abdurrahman. Biasanya Abdurrahman hanya jadi penonton. Iya, hanya mengharapkan jawaban dari Agus. Ya. Oke, Bu Eli tunggu nih. Ya, Bu Eli kasih waktu selama 10 sampai 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya.
Nah, sudah dikerjakan. Baik, ya. Ini Betul, nanti kirim, Bu. Bu. Ya, oke. Terima kasih yang sudah mengirim di Google Classroom. Kemudian kita ambil kesimpulan nih dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Kenapa sih kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan sekutu dan Belanda? Siapa yang bisa jawab? Ya, Adit mungkin bisa jawab, Dit. Ya, Bu, saya mau, Bu. Ya, silakan, Dit. Ya, Bu, jadi kenapa kita harus mempertahankan kemerdekaan? Karena kemerdekaan itu sulit diraih, Bu. Jadi kalau misalnya kita sudah merdeka, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita, Bu, apapun resikonya. Karena kan kemerdekaan itu Ya, punya betul. banyak orang, Bu, punya semua rakyat Indonesia. Itu, Bu, yang saya tahu. Ya, betul. Betul. Ya. Kemudian Bu Eli mau nanya nih, ya, selain kita bicara tentang fakta pertempuran-pertempuran tersebut, sebenarnya apa sih, ya, nilai-nilai karakter apa yang ingin dikembangkan dalam kita mempelajari materi ini? Dedan mungkin bisa kasih kasih saran atau kasih kesimpulan tentang nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan setelah mempelajari materi ini. Baik, Bu. Setelah mempelajari materi tentang nilai-nilai kebangsaan, Bu, baiknya kita sebagai generasi muda kan kita pelajar, Bu. Ya harus mengisi kemerdekaan dengan cara kita, Bu, bahwa pelajar tuh ya rajin belajar, ya begitulah, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Betul, Jaidan, ya. Apalagi masa sekarang, ya. Nilai-nilai kebangsaan kita, ibarat orang udah mencapai ambang kritis, ya. Kritis banget, ya. Anak-anak muda zaman sekarang, kayaknya untuk sikap toleransi terhadap bangsanya sendiri aja berkurang, ya. Oke, ya. Setelah kita pelajaran hari ini, Bu Eli tutup, ya, dengan suatu pembahasan yang akan Bu Eli akan lanjutkan pembahasan ini ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tadi kan jalur pertempuran. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang pertahanan kemerdekaan Indonesia lewat jalur diplomasi. Jadi masih ada rangkaian, ya, masih ada rangkaian. Jadi mudah-mudahan materi hari ini benar-benar, ya, bisa kalian maknai, kemudian bisa kalian bisa bermanfaat bagi kalian. Kemudian sebelum Bu Eli akhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan materi baru berupa jalur diplomasi. Akhirul kalam, Bu Eli mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.